Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan unboxing sebuah portable console. Dan seperti apa isinya, langsung saja kita mulai unboxingnya. Oke, dan ini adalah sebuah portable console tiruan ya, dengan merek PMP Fit. Ini merupakan konsol tiruan dari sebuah portable console dari PlayStation, yaitu PS Vita generasi pertama atau FAT. Dan sebelum kita unboxing, terlebih dahulu kita akan cek detail bagian terluar dari dusnya. Untuk bagian depannya itu seperti ini ya. Di sini ada warnanya pure white, lalu mereknya adalah PMP dengan tipe Fit ya. Dan ini adalah foto produknya itu seperti ini. Mirip banget dengan desain dari PS Vita FAT atau generasi awal. Lalu untuk di sebelah kanannya itu seperti ini, ada detail dan keterangan spesifikasinya ya. Oke, support untuk memainkan game-game seperti NES, SNES, Sega, Game Boy. Seperti ini. Wow. Lalu untuk bagian samping kirinya di sini ada foto lagi ya, dari produk ini dan made in China. Lalu kita akan cek bagian belakangnya. Wow, ini adalah bagian menu dari portable console ini ya. Sepertinya bakalan mirip dengan home menu dari PS Vita yang original. Lalu di sini ada beberapa logo-logo fitur dari portable console ini. Ukuran layarnya 4,3 inch, 16:9 TFT screen. Apakah ini touchscreen? Nanti kita akan cek ya. Lalu untuk bagian bawahnya polos gini aja. Dan untuk bagian atasnya seperti ini, PMP Fit. Nah, langsung saja kita mulai unboxingnya. Di sini tidak ada segel apapun ya. Oke, kita keluarin satu persatu. Pertama saya akan mengambil di manual booknya ya. Di sini kita mendapatkan quick reference seperti ini. Bahasanya adalah bahasa Inggris. Oke, untuk manual booknya ini terasa lengkap ya. Untuk petunjuk penggunaannya. Dan ini banyak banget, cukup lengkap untuk manual booknya. Selanjutnya kita di sini mendapatkan headset. Oke, warnanya putih seperti ini dengan jack 3,5 mm. Lalu selanjutnya kita mendapatkan apa ini ya? Kita akan buka sebentar. Oke, ini adalah kabel AV untuk sepertinya menghubungkan ke TV ya. Dengan colokan inputnya adalah 3,5 mm. Oke, selanjutnya kita mendapatkan apa ini? Kita akan buka terlebih dahulu. Oke, di sini kita mendapatkan adaptor dan kabel USB, mini USB ya. Oke, kita akan buka lagi. Sepertinya bagian kelengkapannya sudah kosong. Kita akan buka isi utama dari box ini. Oke, sudah kosong ya, tidak ada apa-apa lagi. Oke, kita mendapatkan pouch juga ya, kain dengan tali seperti ini. Lalu kita akan buka. Wow. Dan sebelum kita coba untuk bermain game, saya akan menjelaskan detail-detail dari portable console ini. Untuk di bagian depan kirinya seperti ini, di sini ada 4 buah D-pad ya. Lalu ada sebuah analog kiri, dan ini analognya bahannya plastik ya, tidak dilapisi dengan karet.
Lalu ada sebuah speaker kiri dan tombol ESC. Lalu di sini ada seperti lubang kamera ya, padahal ini adalah lampu indikator. Lalu di sini ada 4 buah tombol khas dari PlayStation. Lalu di sini ada analog kanan, ada speaker kanan, ada tombol start dan select. Lalu ada lubang untuk kita mengaitkan seperti hand strap ya. Lalu untuk di bagian samping kanannya polos seperti ini. Dan untuk bezelnya ini bukan bahannya aluminium ya, melainkan plastik yang di finishing seperti aluminium. Lalu bagian kirinya sama, polos gini aja. Lalu untuk bagian atasnya di sini ada tombol L, lalu tombol R, lalu tombol volume plus dan min. Lalu ada lubang mikrofon, lalu ada tombol untuk mengunci dari tombol-tombol dari portable console ini ya. Lalu ada sebuah tombol power. Dan untuk di bagian bawahnya di sini ada port USB, mini USB ya. Ada port untuk TV out 3,5 mm dan headset jack ya 3,5 mm. Apabila ngehang kita tinggal memencet tombol reset di bagian ini. Portable console ini juga sudah dilengkapi dengan memori slot ya, micro SD. Untuk tambahan kita menyimpan beberapa video dan suara. Lalu untuk bagian belakangnya seperti ini. Di sini ada kameranya, lalu ini ada 4 buah lubang entah apa ya. Dan ada logo-logo simbol khas dari PlayStation, dan di bagian kanan dan kirinya ini adalah lubang untuk speakernya. Wow, dari desain dan bentuknya sangat mirip dengan PS Vita yang original ya. Dan sekarang saya akan mulai menghidupkan dari portable console ini. Oke, untuk logo bootingnya itu seperti ini, hello. Oke, kita coba di sini untuk kameranya. Oke, untuk kameranya dan terasa ngezoom banget ya. Oke, dan sekarang kita akan mencoba game dari PMP Fit ini. Nah, di sini ada game-game seperti action, fighting, wargun, ada racing, explora, shooting. Apa ini? Development, strategi, sport. Oke, jadi seperti itu. Kita akan coba terlebih dahulu di action ya. Oke, ini adalah game-game dari Game Boy Advance. Kita cek di yang fighting. Dari Game Boy Advance juga. Oke, untuk rata-rata game yang terinstall adalah game dari Game Boy Advance ya. Dan untuk layarnya ini belum touchscreen, jadi cuma layar biasa aja. Kita coba di racing. Oke, ada Crash Nitro Kart, ada Mario Kart juga. Kita akan coba di Crash Nitro Kartnya ya. Oke, dan ini baterainya sepertinya ngedrop ya. Kita akan mencoba sambil mencharge.
Untuk layarnya juga terasa jernih ya, warnanya itu bagus, dan untuk FPS-nya juga terlihat bagus, tidak ada bayangan. Oke, kita coba single player. Single race, dan bisa kalian lihat ya, untuk FPS-nya ini terasa stabil. Kita coba hidupin untuk suaranya ya. Oke, untuk suaranya ini sudah stereo namun terasa melengking sekali ya. Oke, seperti itulah. Ketika memainkan game Clash Nitocard terasa agak ngelak ya. Oke, dan untuk game-gamenya ini rata-rata adalah game dari GBA. Untuk game-game seperti dari NES dan SNES sepertinya belum terinstall ya di bawaan game dari PMP Fit ini. Di sini ada Metal Slug. Untuk di game Metal Slug ini terasa tidak ada lag ya dibanding kita mainkan game Clash Nitocard tadi. Oke, jadi seperti itulah untuk game-game dari PMP Fit ini. Jadi apa saja yang kalian dapetin ketika membeli portable konsol tiruan dari PS Vita ini, PMP Fit. Pertama kita akan mendapatkan dus yang desainnya itu seperti ini. Lalu kita akan mendapatkan manual book dalam bahasa Inggris. Lalu kita akan mendapatkan stereo headset. Lalu kita akan mendapatkan kabel mini USB. Lalu kita akan mendapatkan sebuah adaptor. Lalu kita akan mendapatkan sebuah kabel untuk menghubungkan ke TV ya. Dan terakhir kita akan mendapatkan PMP Fit-nya yang desain dan bentuknya ini mirip banget dengan PSP Vita.
Oke, untuk harga dari PMP Fit ini saya membelinya di berkisar antara 350 ribuan. Dan kesimpulan saya setelah mencoba PMP Fit ini, yang pertama untuk game-gamenya ini adalah game retro ya, bukan game-game terbaru sekelas PS Vita. Lalu yang kedua ada masalah di segi baterainya, karena memang mungkin untuk PMP Fit ini rilisnya sudah bertahun-tahun lalu lamanya ya. Kualitas baterainya ini menurun untuk saat ini. Lalu tombol-tombolnya juga terasa sedikit kurang nyaman bagi saya. Dan uniknya untuk dari PMP Fit ini, dari segi layarnya sih cukup nyaman untuk dimainkan ya. Oke, dan gitu aja untuk video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Beri kritik dan saran membangun di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.